Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa Nurjana dalam manajemen risiko dan kebencanaan. Sistem penanggulangan bencana nasional COVID-19. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan ada 3 tipe atau 3 jenis bencana, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Wabah coronavirus atau COVID-19 dikategorikan masuk ke dalam bencana non-alam. Berdasarkan kondisi yang terjadi, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bencana yang setara dengan skala nasional. Ada 4 yang bisa dilakukan karena virus COVID-19 ini belum ada obat dan vaksinnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mencegah perluasan penyebaran virus. Yang pertama, tunda berpergian ke daerah endemis. Yang kedua, yaitu hindari kerumunan. Yang ketiga, tingkatkan imunitas tubuh. Yang keempat, jaga kesehatan hewan dan lingkungan sekitar. Dalam keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam memuat 4 poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID sebagai bencana nasional. Yang pertama yaitu menyatakan bencana faktor non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19. Yang kedua, Presiden menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan Kepres nomor 7 tahun 2020. Yang ketiga, pemerintah kepada gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Yang keempat, Presiden menyatakan bahwa Kepres nomor 12 tahun 2020 mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni Senin 13 April 2020. Edukasi virus corona 19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, social distancing yaitu penting untuk mencegah dan memperlambat potensi penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, mencegah terjadinya over capacity di fasilitas kesehatan sehingga semua pasien dapat tertangani dengan baik. Yang ketiga, itu memberikan waktu kepada orang yang terinfeksi untuk sembuh. Solution yaitu minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari paparan droplet yang mungkin membawa virus 19. Yang ketiga, hindari kerumunan di mana dari keramaian termasuk event-event besar, kelas, transportasi publik, tempat wisata, dan pusat keramaian lainnya. Selanjutnya, tetap di rumah. Upayakan untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari yang di rumah masing-masing seperti bekerja, beribadah, belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu terkena sinar matahari, yaitu sediakan waktu untuk berjemur di bawah sinar matahari sebab ini bisa melemahkan virus. Pastikan juga rumah kita memiliki sirkulasi udara yang cukup baik. Selanjutnya ada 4 strategi pemerintah atasi COVID-19. Yang pertama, gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah, yaitu penularan kontak atau tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Yang ketiga yaitu edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Yang keempat yaitu isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena adanya tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit. Selanjutnya, sesuai pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan
prinsip penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinatif dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitasi, kemitraan. Selanjutnya, pemberdayaan dan non-diskriminatif dan non-proletisi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.